Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Deli Irawan dengan NIM 856099883. Dalam video praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum pada KP3 di modul 1, yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, dalam video ini ada dua praktikum yang saya akan lakukan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, tujuan praktikum kali ini ada tiga. Yang pertama, mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Yang kedua, mengamati perkembangan lalat buah dari telur sampai menjadi lalat dewasa. Dan yang ketiga, mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Nah, sebelum lanjut ke praktikumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangan. Secara teori, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau massa makhluk hidup secara kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan dan kematangan fungsi biologis. Pada tumbuhan, pertumbuhan diawali dari perkecambahan biji, yang terjadi saat biji menyerap air dan mengaktifkan enzim untuk pertumbuhan embrio. Sedangkan pada hewan seperti lalat buah, prosesnya disebut metamorfosis sempurna. Dimulai dari telur, larva, pupa, hingga menjadi lalat dewasa atau imago. Nah, yang pertama saya akan melakukan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kali ini saya akan menggunakan kacang hijau sebagai tumbuhannya. Untuk lebih lengkapnya, ayo kita simak praktikum berikut ini. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu yang pertama pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di sini kita akan mencoba mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Untuk alat dan bahannya, di sini kita menyediakan dua buah pot. Kemudian ada tisu, kemudian ada kacang hijaunya yang akan kita amati nanti, kemudian ada air, dan juga ada alat tulis untuk mencatat hasil praktikum kita nanti. Langkah yang pertama, kita ambil tisunya, kemudian kita gulung, kemudian kita masukkan ke dalam wadah atau pot untuk media tanam kita nanti. Banyak tisunya kita sediakan 4 saja setiap pot. Setelah diberi tisu, media tanam akan kita beri dengan air. Setelah tisu basah, mari kita gunakan kacang hijau ke media tanam atau potnya. Kemudian kita simpan di tempat yang terang dan tidak terkena matahari. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan selama beberapa hari ke depan. Pada hari pertama, biji menyerap air, kulit biji mulai merekah, dan pada hari kedua, akar mulai tumbuh keluar dari kulit biji. Pada hari ketiga, akar tumbuh ke bawah, dan batang mulai tampak muncul. Hari keempat, batang dan daun tumbuh, batang memanjang, dan daun lembaga atau kontiledon terlihat jelas. Pada hari kelima, kecambah semakin tinggi, akar bercabang, batang makin panjang, daun mulai membuka. Pada hari keenam, daun hijau mulai melebar, pertumbuhan cepat terlihat. Pada hari ketujuh, batang terlihat tegak dan kuat. Tanaman muda mulai tumbuh tegak, daun berkembang sempurna. Pada hari terakhir, hari ke-8, pertumbuhan maksimal, daun lebat dan hijau, serta batang terlihat kuat. Oke, kita lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Di sini kita akan menggunakan lalat buah.
Untuk lebih lengkapnya, saksikan video praktikum berikut ini. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, di sini kita akan menggunakan hewan lalat. Nah, untuk alat dan bahannya, kita di sini yang pertama tentu saja membutuhkan lalat, kemudian wadah untuk lalat nanti bertumbuh dan berkembang yang akan kita amati, kemudian ada pisang dan juga tape untuk makanan lalatnya, kemudian ada tisu dan ada plastik untuk menutup wadah lalat, dan juga ada sendok. Nah, langkah pertama kita siapkan makanan untuk lalatnya. Di sini ada pisang dan juga tape. Perbandingannya adalah 6:1, 6 pisang dan 1 tape. Setelah halus, kita masukkan 2 sendok makan adonan tape dan pisang tadi. Kemudian kita ratakan. Setelah itu kita lapisi dengan tisu. Setelah medium lalat jadi, mari kita pindahkan lalatnya. Nah, untuk proses ini kita bisa meminta bantuan orang di sekitar kita. Setelah selesai, kita akan membuat lubang di atasnya agar oksigen dapat masuk ke dalam sehingga lalat tidak mati. Setelah itu, kita akan menyimpannya di tempat yang sejuk. Kemudian kita akan melakukan pengamatan selama beberapa hari ke depan hingga lalat dapat mengeluarkan larva, dan kita amati juga pertumbuhan serta perkembangannya. Sampai jumpa di hari berikutnya. Pada hari pertama dan kedua, lalat jantan dan betina mulai melakukan perkawinan atau perkembangbiakan. Pada hari ketiga, lalat betina mulai bertelur dan meletakkan telur-telur di permukaan media pisang dan tape. Pada hari keempat dan kelima, telur mulai menetas menjadi larva kecil berwarna putih. Dan di hari ke-6 dan ke-7, larva tumbuh lebih besar dan mulai mencari tempat kering untuk menjadi pupa, dan kemudian menempel di dinding toples. Dan pada akhirnya, di hari ke-8, pupa telah menetas menjadi lalat buah baru. Itulah tadi 2 praktikum yang saya lakukan. Dan dari praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa kacang hijau mengalami pertumbuhan yang cepat pada hari ke-4 hingga hari ke-8. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh air, cahaya, dan suhu lingkungan. Sementara itu, lalat buah menunjukkan siklus yang khas melalui metamorfosis sempurna. Nah, dari situ saya dapat menyimpulkan yang pertama, biji kacang hijau mulai berkecambah pada hari kedua dan tumbuh sempurna pada hari ke-8. Yang kedua, lalat buah mulai bertelur pada hari ketiga dan menjadi lalat dewasa pada hari ke-8. Dan yang terakhir, yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan merupakan 2 proses penting yang saling berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup. Demikian praktikum yang saya buat. Jika kalian merasa video ini berguna, silakan di-share dan di-like. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.